Panjenengan tahu di media sosial hari ini banyak sekali justiper dari luar negeri yang ongkang-ongkang kaki bisa bawa barang, bisa bawa kain, bisa bawa semua produk ke dalam negeri kita dengan bebas begitu saja, Pak. Anggota DPR PDIP semprot Menteri Perdagangan sambil tunjuk-tunjuk soal PHK massal PT Sritex. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, Mufti Ana menyoroti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT Sritex. Hal itu disampaikan dalam rapat bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso, Senin, 3 Maret 2025. Hari-hari ini yang sedang kita lihat di banyak media. Ketika awal masuki bulan Ramadan, hati kami risau karena melihat ribuan karyawan PT Sritex yang di PHK, Pak. Dan beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan di forum ini bahwa Pak, batasi impor, Pak. Kalau perlu stop impor, Pak. Panjenengan tahu di media sosial hari ini banyak sekali justiper dari luar negeri yang ongkang-ongkang kaki bisa bawa barang, bisa bawa kain, bisa bawa semua produk ke dalam negeri kita dengan bebas begitu saja, Pak. Ujar Mufti. Mufti mengingatkan, dirinya sudah meminta pengurangan bahkan pemberhentian produk impor. Ia pun mempertanyakan kinerja Kementerian Perdagangan dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan tersebut. Langkah apa yang sudah dilakukan Kementerian Perdagangan, Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, imbuhnya. Bapak tahu bahwa di era kementerian memang belum jenengan menterinya saat itu Pak Teten, Menteri UMKM pernah nyampaikan di forum ini bahwa ternyata salah satu e-commerce terbesar, mereka punya gudang yang sangat besar di namanya Tanjung Priok, Pak. Yang itu mereka ketika ada orang klik barang tidak perlu lagi lewat regulasi, lewat custom dan sebagainya, langsung bisa sampai ke konsumen. Nah, sampai hari ini tidak ada tindak lanjut dari Kementerian Perdagangan untuk setidaknya mengecek ke sana, pertama ini benar atau tidak isu ini. Yang kedua, langkah apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Pak? Karena ini akan jadi bom waktu bagi kita kalau Kementerian Perdagangan hanya jadi macan ompong, tidak melakukan tindakan-tindakan strategis untuk menghambat importasi yang ada di negara kita, yang akan jadi bom waktu bagi kita, Pak. Bukan hanya di sektor tekstil nanti, Pak. Jenengan tahu bahwa di elektronik sekarang juga kemarin Sanken, Yamaha juga akan tutup pabriknya, dan banyak sekali industri yang lain. Diberitakan sebelumnya, PT Sri Rejeki Isman Tbk, yang lebih dikenal sebagai Sritex, merupakan salah satu perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1966 oleh HM Lukminto di Pasar Klewer, Solo, Sritex memulai usahanya sebagai pedagang kain kecil dengan nama UD Sri Rejeki. 2 tahun kemudian, perusahaan ini mendirikan pabrik cetak sendiri, dan pada tahun 1982, Sritex memperluas usahanya dengan mendirikan pabrik tenun pertama. Keberhasilan signifikan diraih pada tahun 1994 ketika PT Sritex dipercaya memproduksi seragam militer untuk NATO dan Angkatan Bersenjata Jerman. Selain memenuhi kebutuhan domestik, Sritex juga memiliki basis pelanggan internasional yang tersebar di lebih dari 100 negara, dengan pasar utama di Eropa, Amerika Serikat, Asia Tenggara, dan Timur Tengah. Meskipun memiliki sejarah kesuksesan yang panjang, Sritex mulai menghadapi masalah keuangan serius sejak tahun 2021. Saham Sritex disuspensi pada Mei 2021 akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok medium term notes (MTN).